Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Yuliani akan membahas tentang teorema 9.8. Diberikan fungsi f dengan domain bernilai real dan c merupakan titik limit a, maka kedua pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, limit fx x menuju c sama dengan L. Yang kedua, untuk setiap barisan xn pada A yang konvergen ke C, terdapat sedemikian sehingga xn tidak sama dengan C untuk setiap n anggota dari n barisan fxn konvergen ke L. Berarti pada yang kedua ini sudah diketahui bahwa xn ini konvergen ke C dan fxn ini konvergen ke L. Maka di sini akan dibuktikan bahwa barisan xn ini konvergen ke C dan barisan xn ini konvergen ke L. Buktinya yang pertama kali akan kita buktikan bahwa jika 1 maka 2, maka diketahui yang ke 1 yang akan kita buktikan kedua gitu. Maka jika 1 maka 2. Maka kita akan membuktikan yang kedua. Misalkan barisan xn di A dengan limit xn sama dengan C, berarti limit xn sama dengan C, yaitu xn itu konvergen ke C dengan xn tidak sama dengan C anggota untuk setiap n anggota dari n. Berarti akan kita buktikan fxn itu menuju L atau konvergen ke L dengan n menuju tak hingga. Pada definisi 9.4 kita akan kerjakan menurut definisi 9.4, ambil sembarang epsilon besar dari 0 karena limit fx x menuju C sama dengan L tadi, maka ada epsilon yang besar dari 0 dan ada juga delta yang besar dari 0, sedemikian sehingga x anggota dari A yang mana memenuhi 0 kecil dari mutlak x kurang c kecil dari delta, maka berakibat ini mutlak fx dikurang L kecil dari epsilon. Ini kita kasih dulu persamaan, yaitu persamaan bintang. Nah, karena xn konvergen ke C tadi, xn konvergen ke C, maka untuk setiap delta yang besar dari 0 itu terdapat bilangan asli k delta yang anggota dari n. Sehingga sedemikian untuk setiap n itu besar dari k delta, maka berlaku mutlak xn kurang c kecil dari delta. Nah, dari persamaan bintang itu kita peroleh ini. Dari persamaan bintang tadi ini, kalau terjadi mutlak x kurang c kecil dari delta, maka berakibat ini tadi katanya pada persamaan bintang tadi. Persamaan bintang itu terjadi karena ada mutlak x dikurang c kecil dari delta. Kenapa serupa? Karena mutlak x kurang c ini didapat karena x anggota dari A. Karena x-nya anggota dari A, maka serupa dengan ini, xn kurang c. Kenapa serupa? Karena x tadi anggota dari A, maka xn ini adalah barisan xn pada A, yang berarti setiap anggota di xn ini untuk setiap n-nya itu anggota dari A, makanya dia serupa. Makanya ini mutlak x kurang c kecil dari epsilon berlaku ini. Tadi pada ini juga berlaku ini. Kita mengikuti persamaan bintang tadi. Berarti mutlak xn kurang c kecil dari epsilon kecil dari delta diperoleh mutlak fxn kurang L kecil dari epsilon. Maka terbukti bahwa fxn itu konvergen ke L. Nah, yang kedua kita akan membuktikan jika 2 maka 1.
Berarti yang diketahui itu 2, yang akan dibuktikan yang pertama. Ini pada buku dibuktikan dengan cara kontradiksi. Berarti itu pakai pengandaian. Berarti andai yang pertama itu tidak benar, berarti kita dapat tuliskan yang pertama tadi kan limit fx x menuju c sama dengan L. Maka kalau yang pertama itu tidak benar, berarti limit fx x menuju c tidak sama dengan L. Nah, karena dia kontradiksi, maka terdapat epsilon 0 V epsilon 0 dari L, yang mana epsilon 0 itu besar dari 0. Sedemikian sehingga tidak terdapatnya delta, tidak ada pemilihan untuk delta, atau tidak ada delta yang dipilih, sehingga terdapat X delta pada A irisan dari V delta dari C. Maka ini irisan ini berarti X delta ini ada pada A, ada juga pada V delta dari C. Maka berarti X delta itu konvergen ke C, dengan X delta itu tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga Fx delta itu bukan anggota dari V epsilon 0 dari L. Sedemikian sehingga untuk setiap N anggota dari N terdapat Xn anggota dari A, sehingga diperoleh ini 0 kecil dari mutlak Xn kurang C kurang 1/N, dan Xn itu anggota dari A, tetapi mutlak Fxn kurang L besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap N anggota dari N. Maka dari ini tadi dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk yang N-nya sama dengan 1, untuk N-nya sama dengan 1 terdapat X1 anggota dari A, sehingga membentuk ini 0 kecil dari mutlak X1 kurang C kurang dari 1/1 atau kurang dari 1, sehingga mutlak Fx1 kurang L besar sama dengan epsilon 0. Nah, untuk N sama dengan 2-nya terdapat X2 anggota dari A, sehingga 0 kurang dari mutlak X2 kurang C kurang dari 1/2, sehingga mutlak Fx2 kurang L besar dari sama dengan epsilon 0. Nah, sampai ini bisa dicari sampai seterusnya untuk N3, untuk N4, dan sampai seterusnya, sampai tak hingga, N-nya itu tak hingga. Nah, maka untuk setiap N anggota N itu sedemikian sehingga Xn anggota dari A, sehingga jika kita uraikan semuanya, kita dapatkan ini 0 kecil dari Xn kurang dari C kecil dari 1/N, tetapi mutlak Fxn itu kecil dari L besar dari sama dengan epsilon 0. Berarti di sini Xn itu konvergen ke C. Karena mutlak Xn kurang C ini, maka Xn konvergen ke C. Xn ini konvergen ke C dengan N-nya itu menuju tak hingga, sehingga 1/N itu sama dengan 0. Berarti 1/N itu menuju 0. Tetapi pada mutlak Fxn kurang dari L ini tidak konvergen ke L. Kenapa? Karena mutlak Fxn kurang L ini besar dari epsilon 0, harusnya kecil dari epsilon 0, makanya Fxn ini tidak konvergen ke L. Jadi yang kedua ini juga terbukti tidak benar. Maka terbukti kalau 1 tidak benar, maka 2 tidak benar. Maka
Di sini terbukti kalau 2 maka 1.